Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara, jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, kembali kita berjumpa di pagi hari ini, mengawali setiap langkah-langkah karya kerja kita. Tuhan sudah mengantar kita memasuki minggu kerja kita yang baru. Di pagi hari yang indah ini saya mengajak kita semua, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan dalam doa kita, seraya mengucap syukur atas semua anugerah dan memohon berkat firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji dan syukur kami naikkan padamu atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kembali kami disegarkan oleh kuasa Tuhan. Kami dapat menikmati berkat Tuhan yang terindah. Terima kasih Tuhan, mengawali langkah kami. Tuhan, kami ingin Engkau memenuhi bejana hati kami dan pikiran kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu kami berlakukan dalam setiap langkah hidup kami hari ini. Karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mengawali langkah kerja kita di pagi hari ini, kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-9 sampai 12, penekanannya pada ayatnya yang ke-10. Demikian. Ketika sudah tiba musimnya, ia mengutus seorang hamba kepada petani-petani itu dan petani itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Namun petani-petani itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, tidak tahu diri. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, cara pelayanan Yesus dan pengajaran Yesus untuk menjelaskan maksud dari pewartaannya, khususnya kehadiran Dia dalam kehidupan manusia, dan penolakan banyak orang atas kedatangan Mesias, itu diungkapkan dalam perumpamaan-perumpamaan. Yesus memang memiliki satu ciri khas sebagai seorang guru yang berhikmat, lalu mengajarkan dengan perumpamaan supaya orang memahami apa maksud dari sebuah perkataan dan pengajaran Yesus. Kali ini dia berbicara tentang bagaimana Allah yang di dalam kehidupannya sudah mempersiapkan, baik itu para nabi yang datang sampai pada anaknya. Cerita ini menggambarkan bahwa sepemilik tanah, kebun anggur itu adalah Allah sendiri. Dan penggarap-penggarap itu adalah umat di mana mereka yang dipercayakan sampai datangnya beberapa para nabi, semua orang, namun mengalami berbagai macam. Penggarap-penggarap ini hanya sebagai pekerja dan bukan pemilik. Karena itu saudara-saudara, tema kita atau judul bacaan kita mengatakan tidak tahu diri. Kebanyakan dari kita, kebanyakan dari umat Israel pada waktu itu menganggap mereka sebagai umat Allah, umat yang selalu diberkati, tapi mereka memperlihatkan satu sikap penolakan akan cara Tuhan menghadirkan para nabi yang memberitakan, bahkan melaksanakan tugas kenabiannya di tengah umat Israel pun ditolak, sampai anaknya pun ditolak, bahkan harus mati di kayu salib. Perumpamaan ini mengajarkan dan mengingatkan kita semua sebagai orang-orang pilihan Allah. Pelayanan kita dipercayakan Tuhan sebagai penggarap. Ladang itu milik Tuhan. Saudara dan saya dipercayakan. Dan ketika hasilnya Tuhan nanti akan melihat. Jadi bukan semuanya milik kita. Dan karena itu pelayanan itu milik Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memilih siapapun sebagai penggarapnya. Nah, saudara-saudara kita semua adalah penggarap. Mari kita menyadari, kita cuma dipercayakan Tuhan menggarap ladang Tuhan, tapi bukan pemilik ladang itu sendiri, tapi Tuhanlah yang pemilik. Mari kita jalani tugas kita sebagai seorang penggarap. Mari tugas kita laksanakan dengan takut akan Tuhan. Maka Dia akan melimpahkan segala berkat-Nya. Ketika waktunya panen, saudara dan saya pun akan menikmati hasilnya. Selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,
kembali di pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Tuhan memberkati pribadi-pribadi ini di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami mau berdoa untuk sektor pelayanan 1, jemaatmu yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami berdoa untuk Bapak Gultom, Saudari Leonora Laisina dalam perawatannya. Kami mau serahkan akan orang-orang yang kami kasihi agar mereka memperoleh kembali kekuatan tubuh mereka. Pagi hari ini kami mau berdoa juga untuk jemaatmu yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun kelahiran. Bapak Theo Alfred Mambu, Saudara Pascal Sebastian Sabandar, Saudara Gabriel Francia Benjamin, adik Beatrix Renata Siregar. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini, Bapak Antoni Cornelius Manusiwa, adik Yonita Ursula, Saudara Grace Agustin Metan Vanuan, Saudara Lukyono, Ibu Diah Citra Kinanti, Bapak Jeffrey Setiawan, Bapak Espinusa Munte, dan Penatua Agustinus Budo. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk sektor pelayanan 1, keluarga Faris Gultom dan keluarga Teresia Tompira. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, vikaris. Tuhan berkati semuanya. Jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa untuk majelis sinode selaku pimpinan. Tuhan senantiasa urapi dengan kuasa-Mu tugas tanggung jawab mereka, baik sebagai pemimpin, sebagai pelayan, dalam keluarga, bahkan karya kerja mereka semua. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.